Hadirin yang berbahagia, selamat pada acara inti webinar nasional dengan tema membangun growth mindset dalam diri untuk menghadapi perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 yang akan dipandu oleh moderator kepada Saudara Gilbert Leonardus Naur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Irto selaku MC. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta lainnya. Perkenalkan, saya Gilbert Leonardus Naur yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Talkshow kita pada pagi hari ini mengangkat tema membangun growth mindset dalam diri untuk menghadapi perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Di mana ini merupakan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar, bahwa ini adalah hal yang penting dan dapat menjadi bekal bagi teman-teman peserta lainnya. Begitu teman-teman memasuki dunia kerja. Teman-teman nanti dapat langsung mendengarkan materi oleh pemateri yang tentu saja sudah berkompeten di bidangnya. Dan saya harap teman-teman bisa aktif bertanya dengan chat di Zoom dengan format yang disampaikan pada tata tertib sebelumnya, yakni nama, instansi, kepada materi, dan pertanyaan, maksud saya kepada pemateri dan pertanyaannya apa. Baik, langsung saja kita simak untuk sesi pertama dalam webinar ini yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Teguh, STMP, di mana beliau saat ini aktif menjadi dosen di Prodi Teknik Mesin ITDA Yogyakarta. Untuk lebih lanjut lagi, terima kasih. Suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Bapak-bapak, Ibu, mahasiswa yang ada di sini, terutama Bapak Fajar sebagai Ketua Kaprodi Teknik Mesin yang tadi sudah memberikan sambutan yang luar biasa. Yang di sana intinya bahwa jurusan teknik mesin khususnya alumni nanti itu mestinya mampu beradaptasi. Yang ini nanti tanda petik itu PR ya bagi kami sebagai pembicara untuk nanti menyampaikan bagaimana mengadaptasi ke lingkungan dunia kerja gitu. Oke, saya coba share dulu materinya. Sudah terlihat? Baru mau saya slideshow ini. Sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Oke. Tak lupa yang saya hormati juga Pak Dr. Iis Prasetyo yang berkenan hadir di acara webinar teknik mesin di kampus kami, Bapak. Semoga nanti dapat memberikan pencerahan. Saya ini ibaratnya mengimbu-imbu aja, Bapak. Jadi nambahi aja keinginan mahasiswa Pak Teguh ngisi ya. Yaudah saya isi. Kemudian ada saya panggil Mas aja, masih muda ini, Mas Anugrah Wicaksono. Jadi itu ya mahasiswa kami juga yang sebenarnya bisa dibilang fresh graduate juga, artinya baru 2 atau 3 tahun ya Mas Anugrah ya. Baru berapa Mas lulus Mas? 2020 awal Pak lulus. Ya, 2020 awal. 2020 Jadi awal. masuk pandemi terus lulus. Lah ini tantangannya nanti coba diuraikan dulu. Covid, tenaga kerja agak susah ya, peluang kerja, terus ini mau menyampaikan tantangannya atau peluangnya nanti nggak tahu. Jadi itu menarik, nanti mungkin bisa dibahas dikala lulus apa yang harus dicari dan apa yang harus dibekali itu nanti ya. Jadi mungkin pengalamannya berbeda. Jadi pada saat lulus pas kondisi pandemi ini kan sebenarnya juga sulit ya. Adaptasinya juga mungkin nanti bisa diuraikan seperti itu nggih. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini nanti diberi kelancaran, artinya jaringan internet dan sebagainya juga tidak terkendala ya. Jadi di sini saya diberi amanah oleh panitia, yaitu membangun growth mindset dalam diri untuk menghadapi perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 lah kita aja bahasanya. Jadi di sini saya sebenarnya banyak share pengalaman di lapangan yang nantinya mungkin nanti dari adik-adik mahasiswa atau masyarakat umum yang berkenan ikut di webinar ini sedikit mendapat pengalaman lah gitu ya, apa yang kami dapatkan selama ini gitu. Nah ini sebenarnya
melihat dari topiknya ya itu mungkin ya dicocok-cocokin lah. Jadi saya juga pengalaman ikut terjun di industri ya. Artinya bagaimana di lapangan nanti itu tenaga kerja yang sudah bekerja ya. Artinya manusia yang sudah bekerja itu juga masih dituntut untuk mengembangkan diri, apalagi yang belum bekerja kan gitu ya. Nah, jadi di industri itu jangan salah kalau bekerja pun masih dituntut untuk belajar, untuk mengembangkan potensi diri termasuk mindset dan nanti kompetensi. Ya ini yang nanti akan kami sampaikan. Jadi agendanya nanti saya uraikan. Ya, jadi judul ini menarik sekali bagi kami selaku pembicara, ada tantangannya ya. Jadi mudah-mudahan nanti berkenan gitu. Ya ini CV sekelumit saya aja. Jadi sebenarnya ada hubungannya mungkin dengan kondisi pada saat dulu saya lulus S1 ataupun lulus S2. Jadi lulus S2 pun saya tidak langsung bekerja secara formal. Jadi sempat membuat GPS tracker. Jadi itu pun sebenarnya mindset yang saya bangun untuk menyesuaikan lingkungan atau dunia saat itu. Ya. Bagaimana saya harus mampu berkompetisi di dalam dunia usaha. Ya, jadi saya memproduksi GPS itu saat itu ya melihat tantangan dan melihat peluang sebenarnya. Ya. Jadi sekelumit aja. Jadi saya pernah juga jadi pengusaha lah dalam artian ya kecil-kecilan, terus trainer di lembaga pendidikan zaman S1 itu saya sudah mulai mengajar di lembaga pendidikan terutama AutoCAD gitu ya, gambar-gambar itu sudah ya, jadi informal gitu. Kemudian di perusahaan hanya sebentar karena memang di dalam sisi monotonnya dulu ya, jadi idealismenya udah berbeda dulu. Jadi pengennya sih ya udahlah nggak di perusahaan lah, kayaknya usaha dulu gitu. Dan yang terakhir mungkin yang sekarang digeluti jadi sebagai pendidik dan sebagai trainer dan alhamdulillah sebagai asesor di pembangkitan dan masuk di dalam komunitas kepakaran di pembangkit listrik yang ini tidak kami minta tapi alhamdulillah diberi amanah untuk masuk di dunia kepakaran pembangkitan listrik. Kemudian ini ada hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Jadi bagaimana kami selaku seorang pendidik itu bisa mentransformasi atau memberikan informasi di industri ke anak didik. Nah ini sebenarnya semangatnya dari Dikti juga, yang bagaimana anak didik itu tahu nanti dunia kerja seperti apa. Nah, kami merasa berkewajiban untuk melakukan hal itu ya. Jadi saya tahun 2011-12 itu sudah mulai menekuni bidang asesor pembangkit listrik. Jadi 2010-11 jadi pertama masuk dosen itu ya. Karena awalnya juga takut, wah nanti saya bisa enggak itu di dunia pembangkitan, sementara saya tidak punya pengalaman. Nah ini nanti yang akan saya share pengalaman-pengalaman bagaimana kita membangun mindset, pola pikir positif supaya kita bisa berkembang. Ya, berkembang dalam artinya bisa menyesuaikan, beradaptasi. Kalau tadi dibilang Pak Fajar, itu adalah kemampuan beradaptasi itu menjadi penting gitu ya. Jadi ini yang kami coba nanti bangun. Ya, yang terakhir sampai saya sudah jadi dosen pun harus menjadi teknisi di Garuda ya waktu itu. Artinya apa? Di sini saya terjun langsung ya di ban pesawatnya ya, membongkar ya, telusupan di bawah-bawah itu biasa pakai berpak gitu. Artinya memang ini secara real harus kita dapat. Tanda petik kalau nanti saya bahas tentang kompetensi, itu ada namanya skill juga yang harus dibangun, tidak hanya sekedar knowledge ataupun attitude. Ya, skill kita juga harus bangun untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul mampu atau kompeten ya. Jadi ini kegiatan ini bukan pamer, maaf. Jadi ini hanya sekedar untuk membangun saja bahwa kami seorang pendidik khususnya teknik pun nggak taunya dituntut, ya Dikti pun menuntut. Jadi namanya ada program magang, sertifikasi dosen ya, yang terbaru mungkin nanti saya sedikit cerita ya. Jadi ini
gambaran kami pada saat melakukan kegiatan-kegiatan di luar kampus, ya, yang tanda petik ini betul-betul sebenarnya untuk anak didik, ya. Kalau finansial itu sudah otomatis, ya, jadi jangan dijadikan tujuan. Kalau finansial itu keliru kalau nanti menjadi tujuan. Tapi ini hanya sebagai menambah ilmu gitu intinya. Dan ini salah satu yang terbaru juga, saya termasuk yang diamanai di pembangkit listrik tenaga Bayu di Sidrap, ya. Jadi waktu itu saya diamanai pada saat konstruksi, terus pada saat mulai training pegawai, saya juga diamanai ngisi untuk training untuk sebagai operator pembangkit listrik tenaga angin, ya, yang ada di Sidrap ini. Jadi ada 30 unit PLTB yang di sana juga menarik. Dulu sebenarnya ini mau ditaruh di Bantul, ya, tapi karena ada yang tidak cocok, padahal ini bagi saya potensi untuk wisata juga gitu. Ya, jadi ada turbin angin yang ketinggiannya towernya itu 80 meter, diameternya sudu-sudu itu sampai 120 meter, itu kan pemandangan yang menarik. Jadi ini tingginya 80 meter, diameternya 120, ya. Kita nggak pernah lihat itu secara langsung, dan alhamdulillah saya diamanai untuk itu. Ya, ini yang terbaru. Jadi kalau yang di pesawat ini saya selesai di 2017, ya. Jadi 2 tahun di JMF untuk mempelajari tentang pesawat, ya, tentang engine. Kalau yang di pembangkit listrik, alhamdulillah sudah dari 2012 gitu. Ini sedikit pengalaman saja yang nantinya mungkin bermanfaat untuk adik-adik semua mahasiswa ataupun masyarakat umum di sini. Kemudian agenda yang akan kami sampaikan, jadi ini saya mungkin sudah berapa menit ini, ya. Nanti tolong saya dikasih ini, ya, dikasih peringatan kalau memang molor. Kira-kira tadi sekitar 9.25 ya mulai mungkin, ya. Jadi nanti sekitar 45 menit, mohon diberi peringatan kalaupun molor, karena saya senang bercerita sebenarnya. Oke, jadi agendanya adalah yang poin-poin ini nanti tentang tantangan revolusi industri, ya, tapi pendek saja karena tantangan saya kira sudah banyak bisa kita lihat secara langsung di lapangan. Kemudian membangun mindset, ya, yang ini mungkin nanti akan digali lebih dalam oleh Bapak Dr. Iis, ya, yang tadi malam kita sudah koordinasi biar nggak overlap. Itu nanti mungkin beliau bisa lebih detail tentang mindsetnya ini, ya, mungkin dari sisi psikologi, teori-teori. Kalau kami sendiri mungkin dari sisi praktikal, ya, apa yang pernah kami lakukan berkaitan tentang pola pikir itu kami coba terapkan, dan alhamdulillah bersyukur, ya, menurut saya sih berhasil, tapi menurut orang lain kan beda, ya. Jadi itu pun cara pandang saja sebenarnya. Kemudian yang ketiga, menggapai kompetensi dalam rangka sebenarnya untuk kompetisi gitu. Jadi memenangkan kompetisi itu mestinya kita menggapai kompetensinya dulu. Kita itu kompetensinya apa gitu, ya. Jadi nanti kita baru bisa berkompetisi, baru bisa kita mungkin menjadi pemenang. Pemenang 1, 2, atau 3, 5, 6 kan 10 misalkan dari 100 orang kan pemenang juga kan gitu, ya. Jadi tidak harus pemenang itu nomor 1, tapi paling tidak kita masuk seleksi, itu paling tidak kompetisi seperti itu. Oke, yang pertama jadi tentang revolusi. Sebenarnya kalau melihat dari revolusi energi revolusi industri itu sebenarnya kan sudah lama sekali, ya. Artinya dari industri 1, industri 2, industri 3 sampai 4.0 ini sebenarnya kan setiap revolusi industri itu sudah ada tantangannya masing-masing, ya. Artinya kita mestinya belajar dari orang-orang yang sukses menyelesaikan tantangan itu dan menciptakan peluangnya itu bagaimana di setiap fase-fase ini. Dan kita sekarang menginjak untuk industri 4.0, ya, yang depan mestinya kita juga harus bisa menghadapinya gitu. Dan
mungkin bisa menciptakan peluang juga gitu. Kalau kami mungkin ya kemarin di posisi di yang generasi saya bisa jadi masih di 4.0 kemarin ya. Nah ini tugasnya anak-anak muda yang nanti 4.0 seperti apa. Jadi setiap fase ini mestinya kita perlu melihat dari kondisi tantangan dan peluangnya orang menyelesaikan permasalahan itu gitu ya. Nah, kemudian ini sedikit gambaran saja bahwa tahapan revolusi industri itu mestinya ya dimulai dari yang 1.0 yaitu mesin uap, tenaga air, ya, angin dan matahari. Artinya kalau matahari saat itu ya belum ke panel surya sebenarnya. Terus terang saya juga saat ini mengkonsentrasikan energi baru terbarukan termasuk trainer dan praktisi di pembangkit listrik tenaga surya. Ada suara lain ya? Kita di-mute, Mas. Oke, sudah, terima kasih. Jadi biar rekamannya nggak terganggu, ini kan direkod ya, jadi biar nanti hasilnya bagus untuk suatu saat dibutuhkan beberapa orang untuk mungkin dilihat kembali gitu. Oke, terima kasih. Jadi matahari saat itu mungkin masih menggunakan konsentrate thermalnya aja, jadi menggunakan panasnya untuk merebus air. Untuk zaman itu malah perang juga, jadi kapal-kapal yang musuh itu nanti dipantulkan cermin terfokus, kapalnya bisa terbakar. Itu zaman dulu model gitu, perang juga. Artinya masih menggunakan teknologi yang jauh dari yang sekarang gitu ya. Kemudian yang 2.0 yaitu energi listrik untuk produksi massal ya. Jadi itu 1870 hampir mendekati 19-an ini ke sini ya. Jadi era sebelum kemerdekaan kita itu sebenarnya sudah mengenal energi listrik ya. Jadi udah mulai produksi massal, dan di era situ mestinya juga ada tantangan. Masyarakat tersebut juga menyesuaikan dengan adanya listrik baru ya. Jadi mulai produksi bolam ya, mulai menyiapkan infrastrukturnya berkaitan dengan listrik dan sebagainya gitu. Kalau negara kita mungkin masih saja ya, jadi masih pertanian saja, dan mungkin yang sudah bertransformasi ke kita mungkin ya mesin-mesin uap, lokomotif, pabrik gula itu. Kalau di tempat saya di Kendal itu ada tulisannya, itu cerobongnya itu 1835 ya. Jadi itu tahun segitu 1835 berarti kan industri 2.0 ya. Jadi banyak lokomotif juga dan mulai listrik ya, yang masih menggunakan tegangan 110 gitu ya. Nah mestinya juga sama bapak-bapak kita, kakek nenek kita itu juga mestinya saat itu menghadapi tantangan industri 2.0 juga. Kemudian ke sini ya, mulai 1969 mulai diketemukannya semacam komputer juga ya, teknologi informasi, mulai komputer mulai berkembang ya, sistem otomatik, pneumatik, hidrolik itu sudah mulai diketemukan, sehingga sampai era mendekati 2000 itu kita mengalami gitu ya. Kalau generasi kami itu mengalami yang tadinya handphone yang sebesar pisang gitu ya, sekarang sudah simple, kameranya sudah canggih-canggih gitu. Kalau saya dulu riset S2 itu masih menggunakan kamera pocket itu aja 5 megapiksel gitu ya, waktu ngambil video wind tunnel gitu ya. Jadi sangat-sangat terbatas gitu. Tapi dengan sekarang mendekati industri 4.0 ini memang 4.0 ini memang luar biasa. Jadi di sini banyak tantangan yang mestinya ini nanti kita hadapi ya, terutama digitalisasi, big data, wireless dan sebagainya. Jadi saya dulu tuh sempat bilang mungkin ya 3-4 tahun yang lalu ya ke mahasiswa itu ya, saya bilang nanti teknologi untuk charging itu tidak lagi menggunakan kabel. Itu 3-4 tahun yang lalu, karena saya pernah merasakan sendiri waktu kecil itu ya. Jadi karena ada kebocoran antena HT
itu lampu neon yang di dekat rumah itu bisa hidup kok, karena ada kebocoran frekuensi gitu ya. Terus saya ya beberapa di pembangkit saya sering ngomong ini nanti charging ataupun listrik itu tidak lagi menggunakan kabel, pengiriman powernya gitu. Dan nggak taunya di New Zealand itu sekarang mengembangkan tanpa kabel. Ya pengiriman listrik itu tidak lagi ding slower gitu di rumah kita itu kabel-kabel sudah wireless gitu. Coba bayangkan ya nanti. Jadi pertumbuhannya sangat cepat sekali sehingga memang di sini dibutuhkan SDM yang nanti bisa memahami komponen-komponen, sensor-sensor ya yang seperti itu ya. Jadi paling tidak ya sekarang kita sudah mengenal handphone ya yang wireless, wifi itu sudah biasa gitu. Jadi dan kita charging itu pun sudah menggunakan yang NFC ya. Jadi diletakkan di kayak piringan yang magnetic aja juga bisa, tidak lagi kabel ya. Itu perkembangan ya. Artinya tantangan itu justru kita hadapi dengan berpikir bagaimana menciptakan peluang. Apakah kita peluang sebagai tenaga kerja ataukah kita peluang sebagai pengusaha menciptakan peluang kerja juga gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti kita lihat di mindsetnya seperti apa yang mungkin kita diperlukan gitu. Jadi intinya banyak tantangan ke depan kalau kita tidak update informasi, tidak update teknologi ya ketinggalan. Saya termasuk sekarang ini ketinggalan ya. Karena pada zaman saya usaha, jadi di bidang usaha saya dulu menciptakan GPS tracker itu ya memang harus segera update waktu itu. Jadi mencari bagaimana menciptakan suatu produk itu menjadi peluang. Tapi karena kemarin terus 2010 jadi dosen ke sini, jadi masih relatif baru nih ya, baru 10 tahun jadi dosen. Itu untuk berinovasi kurang ya karena sempitnya waktu dan mungkin motivasinya tidak lagi kayak finansial dulu mengejar uang dulu lah. Artinya waktu muda kita bisnis yang berinovasi tapi untuk mengumpulkan uang untuk membangun gitu lah, intinya seperti itu. Jadi ibaratnya orang kita merantau di Jogja kok belum punya rumah lah, kan mesti cita-citanya itu wah bagaimana sih punya rumah di Jogja kan gitu ya. Nah motivasinya sudah lain sekarang. Jadi mungkin ini tugas yang berat nanti bisa dibuat berat dan ringan oleh adik-adik semua tentang tantangan di 4.0 ini ya. Jadi nanti bisa melihat bagaimana kecerdasan buatan yang sekarang diciptakan oleh manusia itu nanti membantu di dalam atau menggantikan ruang-ruang kerja kita justru gitu lah. Terus nganggur ya mestinya kan tidak, wong namanya orang hidup itu kan harus selalu tetap bekerja gitu ya. Nah intinya seperti itu. Jadi ini tantangan-tantangan yang sebenarnya setiap fase itu sudah ada gitu. Hanya saja bagaimana kita segera berpikir, segera merubah mindset untuk kita bisa beradaptasi yang tadi bisa dibilang gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa ungkapan-ungkapan yang mestinya saya coba saya sampaikan di sini. Nah, kemudian di sini sebenarnya industri 4.0 ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab ya, seorang ahli ekonomi yang di sana di dalam bukunya berjudul Fourth Industrial Revolution. Ya, jadi sudah sebenarnya menggambarkan bagaimana revolusi industri itu ke depan gitu ya. Nah, kemudian ini ada juga era RI 4.0 ini selanjutnya 75% pekerjaan melibatkan kemampuan sains. Ya ini saya nyuplik dari Zimmerman ya. Jadi nanti ke depan banyak melibatkan teknik matematik, Internet of Things, pembelajaran sepanjang hayat ya. Artinya apa? Di sini nanti akan dibutuhkan yang mahasiswa yang pintar programmer juga ya. Atau kalau sekarang saya pernah bicara di tataran dosen gitu, teman-teman prodi, kita butuh dosen yang bisa tentang komputasi. Ya, artinya apa? Ke depan butuh orang-orang
yang mampu komputasi gitu, tidak lagi sekedar fisik. Misalkan ya, zaman saya S2 itu 2004 itu untuk memahami aliran ya secara langsung itu ya menggunakan wind tunnel gitu ya. Jadi itu langsung gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya komputasi itu bisa disimulasikan sehingga presentasi errornya pun bisa diperkecil gitu ya, kesalahan-kesalahannya gitu. Lah itu kan kecanggihan ya, artinya tidak lagi bahwa menciptakan bodi mobil, bodi pesawat itu tidak lagi banyak fisiknya gitu, pakai semua generator, dilihat alirannya gitu. Nah sekarang sudah banyak melalui komputasi, komputer, ya terus nanti ke apalagi programnya juga kalau sekarang yang bayar itu harus online ya gitu, itu kan ke jaringan juga. Jadi apa-apa ke depan dituntut juga yang orang mampu internet. Kalau sekarang mungkin rata-rata mahasiswa menggunakan laptop itu sudah bisa ya, Office itu nggak perlu di training, nggak perlu ada lembaga pendidikan, itu Office sudah pada bisa sendiri. Kalau zaman saya dulu itu, yang tadi saya bilang zaman saya S1 itu saya ngajar di lembaga pendidikan itu orang yang mau bisa Office gitu. Bagaimana cara ngetik, menebalkan huruf itu tuh dulu laris gitu. Nah kalau sekarang kan nggak lagi. Artinya apa? Ini berbeda zaman gitu. Jadi pelatihan-pelatihan itu sudah bergeser, mungkin yang sudah ke otomatisasi ya, mekatronika gitu. Kalau ini kita bicara soal teknik gitu, udah akan lari ke sana gitu ya. Oke, jadi nanti ini intinya kalau beberapa keinginan itu atau yang dituntut itu tenaga kerja yang dengan teknologi digital. Mungkin nanti sepertinya di alumni ini nanti akan menyampaikan mungkin berkaitan dengan digital, karena biasanya anak muda yang update ke sini, nge-game aja anak 5 tahun sekarang udah pinter ya, Mobile Legend apa gitu ya, gamenya saya udah nggak update lagi ya, itu udah pinter ya, mainan handphone, buka handphone, login dan sebagainya itu udah pinter lah gitu. Kemudian ini beberapa kaitan ke depan yang sudah mungkin dirasa sekarang sudah mulai di kalangan kita ataupun yang belum ya. Jadi termasuk 3D printer ini sudah muncul ya. Jadi bagaimana printing aja sudah bentuknya sudah cairan terus nanti jadi solid gitu ya. Kalau dulu hanya cairan saja nulis, sekarang dari cairan thermal gitu nanti terus membeku jadi sebuah benda gitu. Ya seperti itu bisa. Kemudian autonomous, jadi mobil yang tidak lagi menggunakan sopir. Ke depan pesawat terbang itu mau itu ya. Jadi kalau penumpang, tapi kalau yang UAV kan sudah bisa ya. Jadi tanpa ada penumpang untuk perang dan sebagainya. Tapi kalau pesawat penumpang ke depan sepertinya ada pemikiran ke sana. Tapi kemungkinan yang takut penumpangnya nggak naik gitu ya. Kecuali sudah teruji kemampuannya gitu, take off landing tanpa ada pilot gitu. Bayangkan kita naik, sopirnya nggak ada gitu kan ketar-ketir ya. Kalau bis mungkin kira-kira gitu, berjalan pelan, mogok kita berada. Kalau pesawat, wong ada pilot aja kalau ada masalah juga masih kerepotan gitu. Jadi itu berkaitan nanti perkembangan teknologi sebenarnya ya. Kemudian online virtual dan sebagainya gitu, main game aja kita hanya melihat layar di mata, tapi seolah-olah gerakan kita bisa mengikuti kondisi sebenarnya. Dan ini memang sudah tidak bisa dipungkiri perkembangan yang seperti ini ya, tantangan-tantangan ini. Artinya apa? Mahasiswa ke depan atau anak muda ke depan dituntut kemampuan komputernya, programmernya, ya dan sebagainya itu lebih tinggi dibandingkan yang lalu-lalu. Jadi memang harus segera mengikuti gitu ya. Kemudian ini sebenarnya sudah ada, kalau ini waktunya agak saya percepat aja yang berkaitan revolusi energinya. Jadi ini sebenarnya dari pendidikan tinggi pun mencoba membuat revolusi industri di 4.0 ini di wilayah kurikulum perguruan tinggi ya. Jadi sudah mulai adanya digital teknologi ya,
Artinya apa, muatan-muatan di situ dimas lagi proses magang, daftar magang sama sertifikasi, nggak tahu nanti di approve sama Dikti nggak. Kalau yang sertifikasi sih lolos di tahap pertama, nanti pengumumannya tanggal 28 ini lolos nggak. Tapi kalau yang magang masih proses tahap awal berkas, nggak tahu nanti di des evaluasinya lolos atau tidak. Dan itu sebenarnya dalam rangka juga memperkaya diri di bagian internship-nya gitu ya. Nah, sekarang kita bagaimana membangun mindset ya. Jadi apa yang harus kita siapkan di dalam otak kita sekarang ini ya. Jadi kalau tadi Pak Fajar ada yang fixed, ada yang growth gitu ya, disampaikan sedikit. Nah, ini sedikit saya mulai mencoba sebenarnya merumuskan dan dari pengalaman pribadi gitu ya, artinya pengalaman spiritual juga. Nggak taunya bahwa manusia itu secara fitrah tidak lepas dengan Tuhan ya. Artinya kita orang yang nggak bertuhan pun secara tidak langsung kadang efek bilang bahwa ya ketika sakit itu doanya ya Tuhan ya Allah gitu saya diberi kesembuhan, kadang refleks seperti itu. Yang merasa ateis pun kadang ketika dikasih musibah sudah akan memanggil Tuhan ataupun minta pertolongan, artinya merasa ada yang lebih berkuasa gitu ya. Nah, di sini saya mencoba ini sebelum ke mindset yang secara umum, tapi lebih sedikit kita masuk ke wilayah religi ya. Toh kita itu di negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Secara fitrah masyarakat Indonesia itu sudah percaya adanya Tuhan. Sehingga tantangan dan kesulitan yang ke depan itu sebenarnya juga mencoba diselesaikan dahulu secara spiritual ya, seperti yang disampaikan Pak Ginanjar ini tentang pentingnya kecerdasan spiritual di samping juga ada kecerdasan intelektual gitu ya. Jadi sebenarnya ini menjadi penting gitu ya. Nah, ini satu misalkan saya ambil dari Al-Quran ya, ini dari Al-Quran ada 5 hadis, kemudian dari orang-orang hebat lah gitu ya di sini. Ya dari Al-Quran sendiri menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi nanti silahkan yang berkenan membuka di ayat Ar-Ra'd 11 itu ya. Artinya apa? Sebenarnya kita tuh sanggup menghadapi tantangan ke depan gitu ya. Kalau kita mau merubah ya, seperti itu sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir. Artinya apa? Kalau kita punya keinginan itu, insya Allah kita sanggup. Ya. Terus kemudian adalah tentang membebani. Ya. Artinya Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa? Kita jangan sampai putus asa ketika ada tantangan yang sangat besar. Ya. Belum bekerja, belum dapat penghasilan, ya, belum dapat istri gitu dan sebagainya, ataupun belum dikaruniai anak gitu. Artinya itu sebenarnya tantangan ataupun ujian yang sebenarnya itu masih kita mampu ya menjalankannya, mampu ya. Dan Anda bisa mengubah diri gitu ya dengan beban yang ada itu supaya kita mencoba mencari jalan lain gitu ya. Artinya apa? Ini Allah aja sudah menjamin tidak akan dikasih beban berlebihan gitu. Sehingga kalau ada kasus-kasus bunuh diri, kadang kasusnya sepele diputusin pasar itu ya keliru gitu ya. Apalagi nanti ke pekerjaan gitu, baru soal pacar aja terus drop gitu. Nah, itu bagi saya sangat keliru. Wong Tuhan aja tidak membebani melebihi dari kemampuan kita gitu. Kemudian di sini ada rumusan juga bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan ini diulang ya. Artinya apa? Penegasan bahwa setiap kesulitan, tantangan itu pasti ada kemudahannya. Artinya apa? Kemudahan di situ apa? Peluang. Ya, peluang. Jadi pada saat halo? Suaranya Mbak. Gimana Mbak, waktu ya? Halo, suaranya nggak dengar Mbak. Oke, saya percepat.
Ya, jadi artinya apa? Di mana kesulitan atau itu tuh justru ada peluang, kemudahan itu peluang. Jadi kalau kita bicara soal bisnis gitu, di situ ada kesulitan kita menjual barang, ya kita harus berinovasi. Jadi ini sedikit cerita, kalau saya dulu produksi GPS itu, ya itu terus terang omset saya waktu itu bisa sampai 150 juta per bulan. Ya bersih bisa jadi 100 juta. Artinya apa? Di saat itu mungkin orang belum berpikir, oh ada pelacak mobil tahun 2007-2006 ya. Dan itu menjadi peluang gitu, karena pada saat 2007-2006 itu belum dikenal GPS, penunjuk jalan, untuk pelacak mobil, mematikan mobil dari jarak jauh belum ada. Artinya apa? Itu menjadi peluang yang ada gitu ya. Ini saya percepat karena waktunya mungkin mepet ya. Kemudian cita-cita, kadang orang punya cita-cita yang kita inginkan, tapi nggak taunya tidak sesuai. Misalkan saya besok mau jadi manajer, mau jadi direktur, tapi nggak dikasih saat itu. Ya itu jangan kecewa, belum tentu itu terbaik untuk Anda gitu. Tapi paling enggak Anda harus mulai mindset berubah sesuatu positif, berarti saya akan diberikan terbaik di tempat lain. Ya, semangat itu harus segera ditumbuhkan ya. Intinya itu, nanti ini yang kelima bisa dibaca, terus kemudian yang hadis ya. Jadi sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Artinya apa? Kalau kita orang teknik itu sebenarnya kan dalam rangka memperbaiki kesulitan-kesulitan pekerjaan manusia secara umum ya. Jadi kita menciptakan mesin, mobil, itu supaya mempermudah kita berjalan jauh gitu ya. Kita mau ke Bandung, ke Jakarta, ke Semarang itu ditempuh hanya kurang dari 24 jam. Bayangkan kalau orang dulu ya, mau haji umroh aja bisa 3 bulan, 4 bulan baru pulang gitu, atau malah tahunan gitu ya. Nah sekarang 40 hari aja sudah bisa pulang gitu, karena perjalanan dan itu artinya apa? Nah, itu bermanfaat bagi orang lain dan ini harus dibangun ya. Jadi kalau kita mau jadi orang baik itu ya bagaimana bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Kemudian yang terakhir dari orang yang hebat juga, jadi barang siapa menghendaki kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat maka harus ditempuh dengan ilmu. Ya. Jadi ini artinya apa? Ya kita mencari ilmu sepanjang hayat, apalagi kita punya keimanan ini sampai akhirat nanti, balasan dan sebagainya. Ya jadi harus semangat dengan mencari ilmu itu. Tidak hanya sekedar untuk dunia gitu. Nah ini mungkin nanti yang menjadi semangat adik-adik atau masyarakat yang ikut di sini, mudah-mudahan nanti menjadi pola pikir yang bisa merubah. Mungkin ini karena waktunya mepet, saya lewati aja, jadi langsung yang ke sini aja. Jadi paling keberhasilan dalam hidup itu sebenarnya kalau melihat dari sisi kompetensi, itu betul. Bagaimana Anda punya pengetahuan, bagaimana Anda punya keterampilan. Nah, ini ada yang brain trace ini bilang itu hanya 20% gitu. Tapi yang paling penting adalah apa? Attitude-nya gitu. Attitude-nya bagaimana kita di dalam bekerja, dan itu harus dilatih dari sekarang ya. Jadi attitude itu harus dilatih dari sedini mungkin, bagaimana kita menanggapi nanti di dunia kerja, dan itu 80% nilainya. Skill tetap, knowledge tetap, tapi kalau Anda perilakunya tidak baik, pasti akan ditolak sepinter apapun gitu. Ya, knowledge-nya hebat gitu. Skill-nya hebat gitu. Tapi kalau attitude-nya tidak masuk, ya akan ditolak. Nah, ini menjadi penting nanti ya. Nah, kemudian ini mungkin ada beberapa pola pikir yang mungkin nanti dari sisi Pak Iis akan menyampaikan ya. Tapi saya mungkin waktunya kurang berapa Mbak Gita? Halo? 9 menit lagi Bapak. 9 menit ya, oke. Biar saya arrange biar cukup 9 menit ya. Baik, Oke, Pak. ini nanti biar dibahas lagi lebih detail oleh Pak Iis gitu. Jadi kita mulai dari sekarang hilangkan pola pikir negatif, tapi dan kita harus bangun pola pikir positif. Yang sebenarnya itu akan menumbuhkan dari sisi juga
tidak sekedar kita semangat ya, tidak sekedar kita menjadi orang yang hebat, tapi soal kesehatan juga itu. Pola pikir positif itu akan banyak menumbuhkan kesehatan, apalagi di masa pandemi ini ya. Jadi kalau Anda tidak banyak berpikir positif, banyak ngeluh, banyak ini, ya ngedrop, akhirnya sakit. Nah, seperti itu. Sama tantangan ke depan yang tadi dilihat di 4.0 itu bisa dibilang berat, bisa dibilang ringan. Tapi kalau kita mencoba beradaptasi sedini mungkin tentang teknologi digital dan sebagainya, mempelajari printing digital misalkan ya, mempelajari wireless, autonomous, sensor-sensor ya, kecerdasan buatan ya, itu Anda bisa menyesuaikan kondisi itu gitulah. Atau Anda yang model tentang ke website gitu ya, ya tergantung kesenangan Anda lah, tapi paling tidak mengikuti perkembangan. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ini ada poin-poin yang sebenarnya ya kalau didetailkan 1 sampai 13 panjang lebar ya. Jadi intinya dari pola pikir yang tadi dibilang Pak Fajar ya, fixed mindset ya, jadi stagnan, tidak bisa berubah gitu, harus kita ubah menjadi pola pikir yang berkembang ya. Ya mulai dari mengakui ketidaksempurnaan diri ataupun orang lain, jadi tidak juga gampang menyalahkan. Jadi kalaupun mau mengkritisi ya itu dengan data gitu. Kalau tidak dengan data berarti kan asal-asalan ya gitu ya. Jadi kemudian dengan perkataan, ya perkataan yang baik, termasuk Anda kalau di website atau di Facebook kok hanya banyak ngeluh, udah keliru itu kan juga doa, ya. Jadi kalau Anda perkataannya membangun, itu juga insya Allah dari di dalam Anda sendiri akan terbangun, ya. Kemudian berani menghadapi tantangan, selangkah lebih jujur. Jadi apapun, kendala apapun coba tapi dengan jujur ya, jangan sekali Anda berbohong pasti akan berbohong selanjutnya, dan itu saya tes orang-orang seperti itu gitu ya. Jadi mencoba menyembunyikan hal yang ini dikejar, nanti dia akan bohong lagi gitu. Karena apa? Nggak biasa terbuka, nggak biasa jujur. Sampai yang paling terakhir nanti ini bisa dibaca dan ini mungkin akan diperdalam Pak Is nanti. Nah, yang paling terakhir bagi saya yang paling penting adalah pertahankan prinsip yang itu dengan dasar data yang kuat, ya bukan berarti Anda mau menangan sendiri, bukan. Jadi pertahankan prinsip itu dasarnya ya dari kebenaran, dari kebaikan, itu Anda harus mampu. Godaan korupsi itu kan sebenarnya gara-gara tidak bisa mempertahankan prinsip kebenaran nggak mau, karena apa? Tuntutan lingkungan, tuntutan keluarga mungkin gitu ya, itu tergoda. Nah, itu prinsipnya sudah keliru. Tapi kalau Anda bisa mempertahankan, udahlah saya nggak masuk ke situ, nggak dapat jabatan itu nggak apa-apa, yang penting insya Allah masih bisa berlanjut. Toh rezeki itu sudah ada jatahnya masing-masing. Ya, intinya itu. Oke, ini nanti bisa saya lanjut saja ya. Nanti bisa di materi karena ini mudah sebenarnya dipahami, ya mudah dipahami. Jadi nggak perlu saya detailkan. Nah, sekarang yang terakhir ya, karena waktunya mepet. Bagaimana menggapai kompetensi dan memenangkan kompetisi sebenarnya. Ini bagi saya penting. Kalau Anda sudah punya mindset, pola pikir, tapi tidak mengimplementasikan ke dalam suatu bentuk kompetensi, ya nggak ada apa-apanya. Kalau bisa dibilang teori aja itu kan gitu ya. Karena apa? Kompetensi di sini dibutuhkan knowledge, skill, attitude. Artinya apa? Skillnya mulai diasah gitu. Pak, saya semangat, Pak. Lu semangat, buktimu tuh mana gitu loh. Oh ya, saya keluar untuk mencari rezeki, berjalan kaki keluar. Itu skill juga gitu. Oh Pak, ini saya mau mempelajari tentang komputasi. Enggak ngomong saja gitu. Tahu bahwa komputasi ke depan itu dibutuhkan, tapi enggak mau belajar, skillnya enggak diasah. Ya. Kemudian attitude-nya juga enggak diasah. Nah, ini menjadi repot, apalagi ke depan namanya di dunia kerja ya, yang kita lihat sekarang, coba banyak sekali lembaga-lembaga sertifikasi kompetensi. Anda bisa naik motor tapi nggak punya SIM, melanggar.
Anda bisa mengerjakan sesuatu tidak punya legalitas. Anda kuliah 5 tahun nggak punya ijazah gitu. Sama seperti itu misalkan. Kan jadi repot ya. Jadi artinya apa? Akhirnya dibutuhkan suatu pengakuan ya, pengakuan yang mungkin nanti jalurnya lewat sertifikasi. Jadi sekarang asahlah banyak Anda mengasah diri. Wong saya aja sekarang itu ikut program sertifikasi dosen. Bayangkan, tak ambil yang sederhana sertifikasi AutoCAD 3 dimensi, yaitu untuk mengasah kembali kemampuan saya yang dulu ya. Nah, mungkin sekarang perkembangan 3 dimensi berkembang gitu. Saya nggak tahu, tapi itu pun butuh pengakuan gitu loh, sertifikat kompetensi, dan itu diakomodir sama dikti. Terus apa? Untuk skillnya saya mencoba sekarang ikut magang dosen di industri. Bagaimana di sana ada 3D printing, ada pengelasan dengan 4 aksis misalkan ya. Kemudian ada pembuatan molding yang ya insya Allah ini kalau lolos saya mau ke YPTI selama 3 bulan gitu. Ya kalau nanti memang lolos, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Artinya saya sudah berusaha mewujudkan bahwa saya itu nanti kompeten di bidang tertentu itu untuk tambahan ya. Jadi nanti pentingnya seperti itu. Nah, jadi semangatnya adalah bahwa Anda itu harus mengikuti perkembangan zaman, mencermati setiap peluang yang ada, ambil kesempatan saat itu ketika yang ada di depan mata, jangan dilepas gitu. Gagal nggak apa-apa, ikuti. Jadi ikuti misalkan sekarang ikuti seleksi, nggak apa-apa nanti gagal, tapi apa? Kesempatan itu, karena nggak berulang bisa jadi gitu. Kemudian wujudkan semua kemampuan kompetensi secara nyata, jadi real, kerjakan tidak hanya teori, kemudian menangkan kompetensi secara positif dengan meningkatkan kompetensi. Ya, ini terakhir, jadi mungkin ini beberapa, ini kok muncul coret-coretan ini dari mana ya? Di tampilan muncul nggak itu? Muncul, Pak. Kok ini mungkin dari orang lain muncul coretan-coretan. Jadi intinya apa? Ke depan Anda membutuhkan sertifikat kompetensi untuk menghadapi tantangan ke depan. Ya, jadi untuk mengalahkan, memenangkan kompetensi itu Anda mestinya banyak sertifikat kompetensi ataupun fokus di sertifikat tertentu. Ya. Karena apa? Ya legal dibutuhkan tetap. Anda mampu programmer komputer, tapi ketika perusahaan membutuhkan, ya kadang diperlukan standar gitu. Oh, Anda ini sudah masuk level ini, mana sertifikatnya dan sebagainya. Ya jadi tolong nanti ke depan ya mencoba adik-adik mahasiswa ataupun masyarakat yang memang mau menghadapi tantangan 4.0 itu mulai meningkatkan kompetensi. Karena apa? Itu bukti pengakuan formal. Ya, bayangkan Anda kuliah 5 tahun nggak dikasih ijazah, mau nggak? Kan nggak mau tetap. Ya, ikut training nggak dikasih sertifikat, yang webinar seperti ini aja kadang butuh sertifikat ya nggak. Jadi apa-apa ke depan akan ikut kompetisi yang di situ dimulai dengan mengikuti sertifikat kompetensi ya. Jadi mungkin beberapa saya sudah punya ya, apakah dari lembaga-lembaga yang memang sudah terkenal atau lembaga yang masih belum terkenal, itu nggak apa-apa gitu. Tapi apa? Kita membangun diri dari kompetensi itu ya. Dan saya kira mungkin waktunya habis ya Mbak Gita ya. Iya sudah Pak. Nah, jadi terima kasih dengan waktu yang pendek ini saya sedikit menggambarkan kesimpulannya adalah Anda ke depan akan dituntut untuk berkompeten di bidang tertentu yang mungkin itu juga dibutuhkan sertifikat yang di situ melalui bisa jadi uji tulis, uji lisan atau praktek atau observasi. Di dunia kerja Anda kerja pun akan diuji juga ya. Jadi ini yang harus dipersiapkan. Anda selesai belajar, lulus itu tidak berhenti sebenarnya. Jadi masih ada waktu lagi ke depan yang sebenarnya konsep belajar sepanjang hayat itu sampai betul-betul akhir hayat gitu ya. Dan semangatnya ya itu tadi. Jadi sampai dunia akhirat lah. Saya kira itu aja. Terima kasih karena waktunya sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa dilanjutkan ke diskusi selanjutnya di tanya jawab terakhir. Monggo saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima kasih banyak, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.